زوجتي أنت حبيبتي أنت. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 tentang bab suami istri. Salah satu nasihat Allah kepada kita adalah wala tansawul fadla bainakum. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar dan baik kepada pasangan kita, tipsnya adalah wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Artinya, ketika kita dalam keadaan tidak nyaman, ketika kita agak merasa kecewa kepada pasangan kita, maka janganlah terlalu fokus kepada kesalahan itu. Berusahalah melihat kebaikan-kebaikannya yang jauh lebih banyak selama ini. Kalaupun kita tidak suka terhadap satu hal pada diri pasangan kita, kata Allah, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Kalau kalian tidak suka terhadap istri kalian dalam satu hal, bisa jadi yang tidak kalian sukai itu Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Ini Allah yang mengatakan demikian. Mungkin kita tidak suka dalam satu hal dari istri kita karena tidak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menganggap ada manusia sempurna. Karena kadang kita berpikir, oh perempuan ini ada kesalahan di sini, saya akan cari perempuan lain yang lebih sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 orang saja. Asia istri Fir'aun, Maryam anaknya Imran, Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Selain 4 orang ini tidak ada yang sempurna, termasuk Aisyah. Walaupun Aisyah keistimewaannya adalah seperti garam dalam makanan, seperti bumbu dalam masakan, tetapi bukan perempuan sempurna. Begitu juga dengan pasangan kita, dia bukan perempuan sempurna. Karena kalau kita hanya melihat ketidaksempurnaannya, maka kita akan larut dalam kekecewaan dan akhirnya kita akan berputus asa dalam rumah tangga. Sehingga Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Ingat kebaikannya, ingat hal-hal yang menyenangkan dari dia, ingat hal-hal yang luar biasa pada dirinya, yang mungkin kamu tidak akan mendapatkan itu dari orang lain. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Dan terakhir, satu lagi tips, kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, nasihati diri kita, jangan mencari nasihat untuk dia. Yang paling sering adalah kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, kita akan googling, kita akan browsing, kita akan tanya kepada seorang ustadz nasihat untuk kita sampaikan kepada pasangan kita. Ini nggak fair. Harusnya kita googling nasihat untuk diri kita sendiri. Kita browsing nasihat untuk diri kita sendiri. Kita datang kepada seorang ustadz, ya ustadz, nasihati saya untuk menjadi suami yang baik, suami yang sabar. Bukan ya ustadz, tolong beri saya hadis-hadis tentang istri yang solehah. Kita cari nasihat buat diri kita sendiri, bukan mencari nasihat untuk kita share, kita forward, kita broadcast kepada pasangan kita. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya begitu ada masalah di antara kita dengan pasangan, langsung browsing hadis-hadis suami yang penyabar. Langsung konsultasi dengan ustadz. Ustadz, ajarkan saya menjadi seorang suami yang penyabar, menahan amarah. Dengan demikian Allah akan melapangkan dada kita. Jadi minta nasihat untuk diri, bukan minta nasihat untuk orang lain. Mudah-mudahan ini akan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita, karena itu salah satu di antara cikal bakal peradaban. Dengan mulai mengislah diri kita, kemudian mentakwin, membentuk usrah atau keluarga kita, maka insya Allah dari situ kita akan bisa membimbing masyarakat kita. زوجتي